Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya berkat damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbinglah kami agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TP2, Kitab Amsal pasal 27 ayat 19. Demikianlah sabda Tuhan. Seperti air memantulkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Tema renungan saat ini adalah Allah sumber kuatku. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang berusaha mengetahui karakter seseorang, bahkan karakternya sendiri, mulai dari yang agak ilmiah seperti tes psikologi hingga ke yang berbau mitos. Bentuk wajah ini karakternya sabar, tanggal lahir ini punya sifat pendendam, dan lain-lain. Padahal sebenarnya melihat karakter asli seseorang itu bukanlah hal yang sulit. Caranya cukup melihat bagaimana respon sikapnya saat berada dalam tekanan masalah. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai pemimpin, Saul dan Daud pernah menghadapi situasi sulit. Tapi respon mereka sangatlah berbeda. Ketika Goliat menantang pasukan Saul, Saul justru membuat sayembara dan bukan memohon pertolongan kepada Tuhan. Tampak bahwa Saul lebih mengandalkan manusia. Demikian juga kenekatan Saul saat membakar korban akibat tak sabar menunggu Samuel. Juga karena ia takut rakyatnya meninggalkannya. Sekali lagi ia lebih bersandar pada manusia. Setelah sepeninggal Samuel, Saul sempat memakai jasa pemanggil arwah agar bisa bicara dengan arwah Samuel. Apakah Samuel yang menolong dia? Tidak. Samuel hanya sebagai perantara Allah. Tapi toh Saul tetap tidak mencari Allah. Berbeda dengan Daud saat menghadapi tekanan karena keluarganya dan keluarga pasukannya ditawan musuh, Daud memilih mencari Allah. Dalam masa-masa pelarian, dalam menghadapi berbagai masalah, kita bisa melihat bahwa Daud melantunkan mazmur-mazmurnya yang bukan hanya memohon pertolongan kepada Allah, tapi ia percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bagaimana karakter kita ketika masalah itu datang? Apakah kita tetap beriman kepadanya? Apakah kita tetap setia berjalan dalam kebenaran? Ataukah masalah justru membuat kita kecewa dan kemudian memilih menempuh cara-cara duniawi? Filsuf Romawi yang bernama Marcus Aurelius berkata, hal-hal buruk hanya bisa menghancurkanmu ketika hal-hal tersebut sudah menghancurkan karaktermu. Biarlah iman kita selalu lebih besar dari masalah kita, karena kita sendiri punya Tuhan yang jauh lebih hebat dari segala masalah yang kita hadapi. Andalkan Dia saat masalah datang. Berjalanlah dengan kekuatan dari Tuhan dan bukan dengan kekuatan diri sendiri. Ikutilah kehendaknya dan bukan keinginan sendiri.
Biarlah masalah justru membuat kita tekun, tahan uji, dan berpengharapan. Mari kita bangun karakter tangguh ketika kita menghadapi masalah, karena kita percaya Allah sebagai sumber pertolongan dan kekuatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, tambahkanlah iman kami agar saat kami mengalami masa-masa sulit, kami tetap mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya sumber keselamatan kami. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.